Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat Allah ini kita sebagai orang iman, kita sebagai orang yang diberikan oleh Allah benar-benar bisa menunjukkan tugas kita wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Atau Allah menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita ucapkan syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah bermanfaat dan barokah. Perjuangan memotori dari para pengantar agama yang menjadikan kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang dilaksanakan, mana yang dijauhi, mana yang bertentangan dengan norma agama, mana yang tidak. Perjuangannya, memotorinya kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah, jaza kumullahu khairah. Alhamdulillah, jaza kumullahu khairah. Semoga Allah bermanfaat dan barokah. Atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, atas kesetiaan Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan nasihat dari Multaza Mutamatul, khususnya pemirsa Multaza Mutamatul, dengan kesetiaannya kita doakan alhamdulillah saja umur khairah, semoga Allah bermanfaat dan barokah. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rumah tangga supaya benar-benar kita pahami tujuan kita dalam berumah tangga yang pertama agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Orang itu sakinah mawaddah warahmah jika antara suami dan istri bisa menetapi hak dan kewajiban. Sebagai seorang laki-laki harus bisa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sebagai seorang laki-laki adalah pengatur, ngatur pada istrinya. Sebab ini merupakan kefadalan yang Allah berikan pada seorang suami mengalahkan istrinya. Yang berhak atur adalah suami. Ibarat kepala yang suami. Istrinya siap untuk diatur, ridho untuk diatur. Karena merupakan kefadalan keutamaan yang Allah berikan pada suami mengalahkan istrinya. Selain itu, wa bima anfaqu min amwalihim, sebagai seorang suami wajib memberi nafkah lahir maupun batin pada istrinya. Tidak cukup lahir saja, dan juga tidak cukup batin saja. Makanya harus dipahami seorang laki-laki pengatur istri memberi nafkah lahir. Begitu tadi juga punya hak dan kewajiban. Sebagai seorang istri haruslah menjadi istri yang salihah, istri yang baik, istri yang tunduk, istri yang bisa menjaga kehormatan ketika sang suami tidak berada di rumah. Yang sering terjadi saat sekarang sebaliknya, seorang istri yang berani sama suaminya, bantah pada suaminya, ngeyel pada suaminya, ini tidak menjadikan seorang wanita yang soleh. Coba umpama kita itu mengalami di posisi Ibu Hajar, ibunya Nabi Ismail, istrinya Nabi Ibrahim. Hajar ini diperintahkan oleh Allah lewat Nabi Ibrahim untuk membawa anaknya Ismail yang sekarang berada di sekitar sumber Zamzam. Ditaruh, tidak dikasih ATM, tidak dikasih kulit, hanya dikasih satu beba air dan satu wadah kurma. Setelah itu Nabi Ibrahim mau mati. Kemudian ditanya, Mas mau kemana? Nabi Ibrahim tidak bilang. Pertanyaan yang kedua, Mas mau kemana? Nabi Ibrahim tidak bisa. Pertanyaan yang ketiga, Mas, apakah ini perintahnya Allah? Nabi Ibrahim cuma menghitung, kemudian ini terus yang perlu kita contoh
ketakwaan, kesetiaan seorang istri ketika diperintah oleh suaminya untuk taat, diperintahkan suaminya mengerjakan perintahnya Allah. Jadi latih. Kalau mencari Ibu Hajar yang sekarang seperti Hajar istri Nabi Ibrahim, kayaknya kesusahan kok. Makanya kita berusaha menjadi istri yang solehah, paling tidak bisa merawat dirinya, merawat suaminya, anak-anaknya, dan bisa menjaga kehormatan. Dan menjadilah istri-istri yang benar-benar dibanggakan oleh suami. Tidak salah, tidak selingkuh, tidak terpengaruh dunia, tidak mendoakan suaminya, tidak merawat anak ini jahil. Maka kita berusaha menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagai seorang suami ngatur kepada istrinya, menetapkan hak dan kewajibannya. Begitu pula sebagai seorang istri melihat suaminya, taat pada suaminya, bisa sabar karena Allah. Kalau semuanya benar-benar kita yakin untuk membangun rumah tangga yang bahagia, insya Allah keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka di sini Bapak, Ibu, saya pasti yang kami hormati, kalau kita sebagai seorang suami melihat kejelekan istri, melihat dari sudut pandang yang kita, tak akan ada satu kepositifan pun dari diri sendiri. Jelek semua. Pada istrinya ya itu hanya pinter masak. Pokoknya kalau dilihat dari sudut pandang yang kita gitu. Begitu pula seorang suami. Kalau istrinya melihat dari sudut pandang yang negatif, sudut pandang yang jelek, nggak ada kepositifan sama sekali pada diri sang suami. Maka di sini ayo saling percaya, saling terbuka, saling sabar, saling mendoakan, saling mengingatkan, karena tujuan pokok bukan di alam dunia hanyalah beribadah, hanyalah lebih wa makhluk jinna wa insa. Semoga kita semua bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa menjadi contoh bagi jamaah semuanya, seperti doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan istriku ya Allah dan anak-anak senangnya mata, dan jadikan kami sebagai contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita panjatkan terus sehingga keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, punya semboyan rubusibro baiti jannah. Alhamdulillah, berikan semua khairat. Semoga kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan seluruh manusia yang ada di dunia, semoga Allah paling bisa sakinah mawaddah warahmah, bisa terus menjadi keluarga yang dicontoh bagi orang lain. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.